Halo warga internet, pernah nggak sih lo ngerasa bingung pas lagi pengen beli barang mahal, tiba-tiba muncul pertanyaan, gue harus beli pakai cicilan atau pakai cash ya? Nah, pada video kali ini gue bakal bocorin rahasia cara pilih yang paling untung. Plus ngasih tahu kenapa ada yang barangnya harga naik terus dan kenapa ada harga yang turun terus. Jadi stay tune sampai habis karena bakal bantu lo ngambil keputusan yang cerdas. Sebelum gue jelasin lebih jauh, gue mau ngasih tahu dulu nih tentang jenis barang yang bakal sering lo temuin. Yaitu ada barang apresiasi dan ada barang depresiasi. Kenapa ini penting? Karena jenis barang ini bakal nentuin lo harus beli cash atau pakai cicilan. Mari kita bahas. Barang apresiasi itu adalah barang yang harganya bisa naik seiring waktu. Contohnya kayak emas, tanah, ataupun properti. Nah, kenapa barang-barang ini harganya bisa naik? Ya, itu karena ada beberapa alasan. Pertama, yaitu karena permintaannya tinggi. Misalnya, tanah di daerah yang lagi berkembang pasti harganya naik karena ada orang yang butuh kemungkinan ada perputaran ekonomi di sana. Dan yang kedua, yaitu adalah kelangkaan atau scarcity. Ya, kayak contohnya emas itu jumlahnya ya terbatas di alam. Jadi harganya cenderung naik karena suplainya nggak bisa ditambah seenaknya. Ya, selain itu juga ada tanah ya, dari dulu nggak bertambah ya gitu-gitu aja. Sedangkan manusia kita ini ya selalu bertambah, sedangkan tanah enggak. Dan yang ketiga itu ada inflasi. Nilai uang bisa turun karena ya inflasi. Tapi harga-harga barang apresiasi biasanya akan naik terus seiring waktu, jadi mereka akan jadi buat ngejaga nilai aset lu. Nah, kalau barang depresiasi itu adalah barang yang harganya turun terus setelah kita beli. Contohnya ya hampir semua barang yang kita pakai sehari-hari, kayak HP, laptop, mobil, ataupun motor. Kenapa barang-barang ini harganya turun? Ya ini ada beberapa alasannya. Yang pertama yaitu karena teknologi terus berkembang, misalnya HP atau laptop. Setiap tahun pasti ada model baru yang lebih canggih, jadi model lama ya harganya ya langsung turun. Yang kedua yaitu karena ya pemakaian dan kerusakan. Barang-barang yang kayak mobil, motor mesti mengalami penurunan kualitas karena pakai terus, jadi harganya juga turun. Yang ketiga itu yang nggak ada nilai investasinya. Barang-barang ini nggak bisa lo jual lagi dengan harga tinggi karena fungsinya udah tergantikan atau udah nggak laku di pasaran lagi. Oke, sekarang mari kita bahas ya tentang cicilan. Misalnya beli barang pakai cicilan tuh kayak ya pisau bermata dua. Di satu sisi kita bisa dapetin apa yang kita mau tanpa harus keluar uang banyak sekaligus. Tapi di sisi lain ada bunga yang bikin total harga barang jadi lebih mahal. Misalnya ya lo mau beli laptop harga 10 juta, tapi lo pakai cicilan 12 bulan dengan bunga 10% per tahun. Nah, total yang lo bayar adalah jadi 11 juta. Jadi lo nambahin 1 juta cuman buat bunga doang. Tapi di sisi lain juga cicilan ya ada punya keuntungan lain juga sih. Misalnya ya lo ngejaga cash flow, jadi uang lo yang nggak langsung habis buat beli barang itu doang. Dan lo masih punya uang itu buat kebutuhan lain atau bahkan buat investasi. Tapi ini baik lagi sih kemampuan ya masing-masing sih yang buat manage keuangan ya. Kalau lo nggak disiplin ya cicilan malah bikin lo ketiduran bayar tiap bulan. Nah, kalau beli cash ya lu langsung bayar full harga barangnya. Misal ya lu beli laptop harga dengan 10 juta. Ya lu beli bayar ya 10 juta langsung gitu. Keuntungannya ya lu nggak perlu nambahin biaya bunga dan lu langsung punya barangnya tanpa ada beban cicilan tiap bulan. Tapi masalahnya ya nggak semua orang punya cash gitu kan. Apalagi kalau misalnya barangnya cukup mahal. Selain itu beli cash juga bisa bikin lo tenang karena nggak ada beban utang sama sekali. Ya lo nggak perlu khawatir kena denda ataupun bunga tambahan kalau lo telat bayar. Tapi lo harus pastiin juga kalau uang cash yang lo keluarin nggak bikin keuangan lo jadi kacau balau. Jangan sampai habis beli cash, ya lo malah nggak punya dana darurat atau yang nggak bisa nabung sama sekali. Nah ini gue kasih contoh biar lebih jelas deh. Misalnya lo beli motor seharga 20 juta. Kalau lo mau beli cash ya lo bayar 20 juta aja langsung selesai. Tapi kalau misalnya lo pakai cicilan 24 bulan dengan bunga 12% per tahun, ya total yang lo bayar jadi 24,8 juta. Ya itu bisa lo lihat sendiri kan, selisihnya hampir 5 juta. Tapi balik lagi sih kalau lo nggak punya 20 juta cash, ya cicilan bisa jadi pilihan, asal lo siap bayar lebih. Contoh lain ya, misalnya lo mau beli HP seharga 5 juta. Kalau lo mau beli cash ya lo bayar 5 juta langsung. Tapi kalau misalnya lo pakai cicilan 6 bulan, dengan bunga 6% per tahun, total yang lo bayar adalah 5,15 juta. Selisihnya yang nggak terlalu besar, tapi kalau cicilan barangnya pakai cicilan, bunga-bunga kecil ini bisa numpuk besar juga sih. Nah, sebelum lo mau memutuskan mau cicilan atau cash, ada beberapa faktor nih yang lo pertimbangin. Yang pertama yaitu adalah kemampuan keuangan lo sendiri. Apakah lo punya uang cash yang cukup?
atau apakah lu sanggup bayar cicilan tiap bulan tanpa bikin keuangan lo kacau. Yang kedua yaitu bunga cicilan nih. Yang penting lu hitung dulu total bunga yang harus lo bayar. Kadang ya bunga cicilan bisa bikin harga barang jadi jauh lebih mahal. Yang tiga yaitu kebutuhan atau keinginan. Apakah barang itu benar-benar lo butuhin atau cuman ya keinginan aja. Kalau cuma keinginan ya mending lu pikir lagi sebelum membeli. Apalagi kalau pakai cicilan. Atau lu misalnya nabung dulu buat beli cash atau cari promo yang bisa bikin harganya lebih murah. Jadi lebih baik cicilan atau cash ya jawabannya ya tergantung kondisi keuangan lu sendiri. Kalau misalnya lu punya uang cash, barangnya termasuk barang depresiasi, ya mendingan lu beli cash aja biar nggak kena bunga. Tapi kalau misalnya lu nggak punya uang cash dan barang itu benar-benar lo butuhin, ya cicilan bisa jadi solusi asal lo hitung dulu bunganya dan pastiin lo supaya sanggup bayar tiap bulan. Jangan sampai cicilan malah bikin lo stres sendiri. Nah, itu aja penjelasan dari gue tentang beli barang pakai cicilan atau cash. Ya, semoga bermanfaat buat kalian yang bingung mau pilih yang mana. Komen di bawah, menurut lo yang lebih baik cicilan atau pakai cash ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.